pertanian. Yang kita bahas kali ini tentang mesin diesel, di mana mesin diesel itu sebenarnya secara umum, baik itu mesin diesel maupun mesin bensin, itu tergolong dalam kategori motor bakar. Nah, motor bakar ini syaratnya hidup itu ada tiga syarat hidup untuk sebuah mesin motor bakar itu ada tiga. Yang pertama kompresi, yang kedua sistem pengapian, yang ketiga sistem bahan bakar. Tiga syarat dasar yang menjadi sebuah mesin itu hidup: kompresi, sistem pengapian, sama sistem bahan bakar. Ada kompresi, tidak ada pengapian, ada bahan bakarnya, tidak bisa hidup. Ada pengapian tapi tidak ada bahan bakar, ada kompresi, tidak bisa hidup juga. Pokoknya tiga komponen ini salah satu tidak ada dalam syarat untuk sebuah mesin itu, dia tidak bisa hidup. Ya, kompresi, sistem bahan bakar, sama sistem pengapian. Nah, untuk menunjang sistem-sistem ini ada beberapa sistem lain sebagai pendukung. Di antaranya pertama itu kita mulai dari sistem starter dalam kelistrikannya. Jadi sistem starter itu sebuah penggerak mula yang akan mulai menggerakkan mesin ini pertama kali. Ya, pertama kali itu digerakkan oleh sistem starter. Starternya seperti apa? Ini bisa kalian lihat di sini, ya. Atau biasa disebut dengan dinamo starter. Biasanya kan kalau dulu orang dinamo starter itu nggak ada dinamo starter, dia pakai engkol tuh untuk hidupin. Sama kayak ini pakai tali. Nah, itu penggerak mula. Pakai apa namanya? Pakai slinger yang pada motor bensin yang kalian dulu itu ya. Cuman di dalam motor bakar, terutama yang lebih dari 1 silinder, walaupun pada umumnya sekarang itu sudah menuju ke tingkatan yang lebih tinggi, meskipun 1 silinder udah ada dinamo starternya, ya, sebagai penggerak mula. Ini dia dinamo starternya, ya. Inilah yang menggerakkan awal dari sebuah mesin. Dia nanti akan menggerakkan istilahnya flywheel atau roda gila. Ya, roda gila terikat pada di dalam sini satu poros sama ini, ya. Rangkaiannya mulai dari baterai, ya, kemudian kunci kontak, ya, baterai, ada kunci kontak, kemudian ke dinamo starternya, ya. Tinggal memutar kunci kontak saja sudah bisa menghidupkan sebuah motor bakar, baik itu motor bakar bensin maupun diesel, ya. Nggak perlu lagi kita pakai zaman dulu pakai kaki untuk menghidupin mesin, ya. Itu fungsi dasarnya sebagai motor starter. Kemudian ada pendukung lainnya, yaitu sistem charging atau dinamo pengisian. Di dalam sebuah mesin dia butuh listrik sebenarnya, ya. Walaupun pada dasarnya konsumsi listrik untuk mesin diesel itu jauh berbeda dengan mesin bensin, ya. Kalau motor diesel konsumsi listriknya hanya untuk sistem starter saja. Selanjutnya dia digolongkan sebagai self ignition karena bahan bakarnya solar, cukup tekanan tinggi, bahan bakarnya ada, disemprotkan, tekanan tinggi, temperatur naik, otomatis bisa meledak sendiri kalau diesel. Kalau bensin tanpa adanya percikan bunga api dia tidak bisa, ya. Makanya karena itu meskipun seperti itu, ya, pada kendaraan umumnya ditempatkan sebuah dinamo pengisian. Dinamo pengisian yang ini, ya, ini tujuannya untuk charging baterai. Karena kalau dia ditempatkan sebagai kendaraan, konsumsi listriknya digunakan untuk aksesoris lainnya, mungkin lampu, kemudian AC dan lain sebagainya. Di situ dia ada konsumsi energi listriknya. Tapi kalau di mesin diesel hanya untuk charging baterai saja. Ditahan aja di bawah. Itu ada dalam sistem listrikannya. Starter, penggerak mula, kemudian charging, sistem charging untuk mengecas
akinya. Jadi nanti di dinamo isinya nanti kalian bisa cari sendiri, itu ada komponennya apa saja, sistem kerjanya seperti apa, itu ada. Ya, di sini saya berikan gambaran umumnya saja, sama dengan dinamo starter ini. Ya, nanti komponen-komponen apa saja dalam dinamo starter itu kalian bisa cari sendiri. Itu juga bisa dijadikan tugas untuk para praktikan ya. Apa saja dinamo starter itu, komponennya apa saja, fungsi komponen-komponennya apa saja, dan cara kerjanya seperti apa. Kalian bisa cari di internet, itu banyak sekali. Ya. Yang pasti secara umumnya dia sebagai penggerak bola dinamo starternya, kemudian dinamo isinya adalah untuk mencharging akinya. Nah, itu pada sistem kelistrikan, baik mesin bensin maupun mesin diesel sama. Ya. Baik yang 1 silinder sampai lebih dari 8 silinder itu sama, sistem charging sama sistem starternya itu sama ya untuk elektriknya. Kemudian yang kedua kita beralih kepada blok mesin. Sebelum sana ya, kelistrikan untuk mesin bensin untuk percikan busi. Kalau itu dia kembali ke sistem pengapian Ya ya, kembali ke syarat, salah satu syarat untuk mesin hidup itu sistem pengapian. Dia butuh energi listrik untuk memancing bunga api pada busi. Ya. Tapi dia bukan termasuk sistem kelistrikan. Bukan sistem kelistrikan. Dia masuknya ke sistem pengapian. Ya. Pengapian. Ya, tadi itu sudah dijelaskan sistem kelistrikan sudah jelas. Sekarang masuk ke sistem mesin. Ya, tambahannya kalau sistem kelistrikan pada umumnya itu selain charging, penerangan dan aksesoris. Kalau kendaraan, pada kendaraan ya. Chargingnya, kemudian penerangan sama aksesoris. Aksesoris itu bisa AC, bisa audio, kemudian bisa kamera dan lain sebagainya. Dan termasuk dia di dalam sistem penggerak mula atau starternya. Dia kelistrikannya ke situ. Tapi kalau sudah masuk ke pengapian, dia memang butuh listrik, tapi itu masuk ke sistem pengapian. Ya. Jelas ya? Kemudian untuk mesin diesel sendiri ada beberapa komponen yang berfungsi untuk menghasilkan kompresi. Kompresi itu adalah salah satu langkah dari mesin 4 tak atau mesin 4 langkah. Biasanya pada mesin 4 langkah ada siklusnya. Yang pertama adalah langkah hisap, ya, di mana piston bergerak dari TMA ke TMB, itu menghisap udara, ya, memasukkan udara, katup masuk terbuka, katup buang ketutup, sehingga gerakan turun dari TMA ke TMB menghisap udara masuk ke ruang bakar. Langkah hisap. Kemudian langkah selanjutnya, ketika sudah mencapai TMB, torak atau piston kembali lagi ke atas untuk melakukan langkah kompresi, menekan udara tadi yang masuk. Kemudian posisi katup, baik katup masuk maupun katup buang, tertutup untuk mendapatkan tekanan yang tinggi. Nah ini ya, nanti bisa untuk mendapatkan tekanan. Nah, ketika piston mau mencapai TMA atau dalam derajatnya sekitar 6 derajat sebelum TMA, itu solar disemprotkan. Ya. Bahan bakar diinjeksikan melalui injektor, diatur oleh disemprotkan melalui nozzle injektor dan diatur melalui hose pump atau pompa injektor. Ini pompanya, ini injektornya. Nanti tekanan solar itu menyembur sekitar 6 sampai 10 derajat sebelum piston mencapai titik mati atas. Karena kondisinya adalah tekanan tinggi, otomatis temperaturnya juga tinggi. Sifat bahan bakar solarnya adalah C49, yang dimana dia tidak butuh percikan bunga api, dia hanya butuh tekanan serta temperatur, sudah bisa menghasilkan ledakan.
ledakan inilah yang menghempaskan piston dari TMA ke TMB. Itulah yang disebut dengan langkah usaha, atau itulah dayanya dari sebuah motor, hasil ledakan dari pembakaran. Tekanan pembakaran itu menghempaskan piston dari TMB ke TMA. Posisi katupnya bagaimana? Masih dalam keadaan tertutup, tidak boleh terjadi kebocoran gas. Nah, hempasannya inilah yang diukur. Kalau ada kita punya alat ukur, itu dayanya. Ya, ledakan dari bahan bakar, kemudian terhempasnya piston ke bawah, itu adalah langkah usaha. Di situ dapat satu daya. Ya, 4 langkah 1 daya. Ya, dapat 1 dayanya. Kemudian hasil hempasannya, sekarang piston kembali lagi ke atas untuk membuang sisa hasil pembakaran yang tadinya. Nah, ketika berada di TMB, titik mati bawah piston itu, kemudian bergerak ke TMA, katup buang sudah mulai kebuka. Dia membuang, mendorong, mendesak gas tadi untuk dibuang ke knalpot. Itu langkahnya. Ya. Ada langkah isap, kompresi, usaha, dan buang dalam motor bakar 4 langkah. Ada juga yang motor bakar 2 langkah, tapi itu kita tidak tidak bahas di sini. Tapi sebagai pengetahuan saja, kalau motor bakar 2 langkah itu dia cuma butuh 1 kali gerakan putar pada poros engkol untuk menghasilkan 1 daya. Sedangkan kalau motor 4 langkah butuh 2 kali putaran poros engkol untuk 1 daya. 2 kali putaran berarti ada langkah isap, kompresi. 1 kali putaran adalah langkah turun naik piston. 1 kali putaran lagi turun naik piston lagi. Yang membedakan adalah 1 putaran isap, kompresi, kemudian 1 putarannya lagi usaha dan buang. Ya, 2 kali gerakan putaran poros engkol, 4 kali turun naik piston, 1 daya. Kalau yang 2 tak, 1 kali putaran poros engkol dapat 1 daya. Kenapa? Karena dia nggak ada klep, nggak ada katup masuk, tidak ada katup buang, yang ada hanya pembuluh, sehingga banyak bahan bakar yang terbuang percuma karena baru saja melakukan langkah isap langsung kompresi dan buang. Jadi ada sisa bahan bakar yang belum terbuang habis, terbakar lagi. Dan ada juga bahan bakar yang masuk dan terbuang percuma juga. Dia dalam 3 kali langkah itu udah 1 kali setengah putaran, itu udah 3 kali menyelesaikan langkah. Ya, seperti itu. Nah, ini salah satu syarat dalam sebuah mesin. Yang pertama kompresi tadi. Itu yang syaratnya yang didukung oleh ada istilahnya blok silinder. Nanti di dalamnya ya ada blok silinder, kemudian ada poros engkol. Blok silinder ini sebagai ruang ruang tempat ruang piston yang mengatur alur piston turun naik silindernya. Di situ ada ya, mana yang tadi? Nah, ini blok silinder ya, yang 4. Kemudian ini ada di ruang atas adalah head cylinder. Nah, ini pistonnya, ini poros engkolnya. Nah, ya. Ini nanti turun naiknya, ini gerakan turun naik. Nah, ini ada katup-katup yang mengatur gas masuk dan gas pembuangan. Ya. Kalau gas masuknya berarti yang dari intake manifold. Kalau yang gas pembuangan berarti yang ke knalpot. Itu gas buangnya. Dia bergantian sesuai dengan langkahnya. Ada tadi langkah hisap, kompresi, usaha, dan buang. Seperti itu. Begitu terus siklusnya. Ya. Ini ya piston
Ini blok silinder. Nah, ini rumah sebagai rumah pistonnya. Ini poros engkolnya. Nah, ini ada krok as atau poros engkol yang menghubungkan antara piston, kemudian stang piston dan poros engkol. Dia yang merubah gerak putar menjadi gerak bolak-balik turun naik pada piston. Ya. Kemudian itu ada head cylinder sebagai tempat duduknya katup masuk maupun katup buang. Kemudian ada poros cam atau camshaft yang mengatur, ya, merubah gerak putar pada poros engkol menjadi gerak turun naik pada katup juga, untuk mengatur aliran gas buang dan gas masuk pada mesin itu sendiri. Ya, inilah komponen-komponen yang mendukung untuk melakukan langkah kompresi. Ya. Kemudian selain pada langkah sistem kompresi, ada yang namanya sistem bahan bakar. Nah, sistem bahan bakar ini yang mengatur aliran bahan bakar yang masuk ke dalam ruang silinder. Aliran bahan bakar ini juga diatur sesuai ritmenya. Ini kan ada 4 silinder. Yang 4 silinder ini tidak mungkin melakukan pembakaran secara bersamaan. Kan ada 2 piston di atas, 2 piston di bawah kayak tadi ya. Ada sini aja Pak Irfan. Dari situ aja ada sini. Ya. Nah, 2 piston di atas, 2 piston di bawah. Ya. Ini poros engkol yang atur, 2 piston di atas, 2 piston di bawah. Biasanya 2 piston di atas itu salah satunya melakukan langkah kompresi, satunya melakukan langkah buang. Nah, tergantung mana yang kompresi, mana yang buang, tergantung dari posisi klepnya. Ya. Yang